Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sebelum kita belajar ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Ibu akan absen dulu. Rafael Gabriel, Hadir, Bu. Insar, Hadir. Angelita, Hadir. Halimatus Sadia, Hadir, Bu. Intan Pertama, Hadir, Bu. Seret Alfia Ulfa, Hadir, Bu. Melia Sofia, Hadir, Bu. Mareta Cynthia, Hadir, Bu. Yudi Saputra. Hadir. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Itu akan menjelaskan. Pada mulanya bangsa Arab Quraisy itu menganut agama ajaran tauhid. Nah, tauhid adalah ajaran yang mempercayai satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ajaran tersebut dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi wasallam dan diteruskan oleh anaknya Nabi Ismail alaihi wasallam. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, kepercayaan tersebut mengalami pengurangan dan penambahan. Dan akibat pengurangan dan penambahan tersebut terjadilah pelencengan dan perbedaan ilmu agama. Dan sejak itulah terjadi penyembahan berhala. Penyembah berhala itu pertama kali dibawa oleh Amir bin Luhai. Amir bin Luhai itu dari suku Khuza'ah. Amir bin Luhai pun mendapat ilmu tersebut ketika dia pergi ke negeri Syam. Dia melihat orang-orang negeri Syam itu mempraktekkan dan menyembah berhala. Jadi ketika dia pulang ke Arab, nah dia itu mempraktekkan dan mengajak orang-orang Arab itu untuk menyembah berhala. Nah, berhala yang dibawa oleh Amir bin Luhai itu yang pertama itu berhala Lata, yang kedua itu Uzza, yang ketiga itu Manat, yang keempat itu Hubal, dan yang kelima itu Manat. Beda ya Manat dan Manat. Jadi ketika itu dia itu menguasai Arab itu ketika dia itu mengalahkan pasukan Jurhum. Pasukan Jurhum itu dikalahkan oleh Amir bin Luhai. Ketika itu dia itu meletakkan Ka'bah itu, meletakkan berhala itu di sisi Ka'bah. Nah, berhala yang paling besar itu adalah berhala yang bernama Hubal. Selain itu, Amir bin Luhai itu mengajak orang untuk menyembahnya. Nah, jadi pada saat itu bangsa Arab itu menjadi dua agama, jadi banyak yang menyembah berhala. Nah, ada lima faktor pemujaan yang dianggap bangsa Arab sebelum Islam. Yang pertama itu malaikat itu dianggap oleh bangsa Arab sebelum Islam itu adalah putra putri dari Tuhan. Nah, mereka mempercayai putra putri dari Tuhan tersebut. Nah, yang kedua itu jin dan ruh. Jin dan ruh itu juga dipercayai oleh sebagian masyarakat Arab karena mereka menganggap itu adalah leluhur nenek moyang mereka. Mereka sering mengasih sesembahan seperti pemotongan kambing, pemotongan sapi, dan lain-lain. Yang ketiga itu menyembah bintang-bintang. Menyembah bintang-bintang itu menyembah bintang-bintang yang terang.
matahari, bulan, dan bintang-bintangan. Kalian tahu kan di film itu ada dewa bulan, dewa bintang kan? Sering kan? Ya, nah itulah yang dianggap mereka sebagai leluhur. Yang selanjutnya itu orang Arab sebelum Islam itu mempercayai tahayul. Apa itu tahayul? Percaya dalam sesuatu yang tidak benar. Betul. Tahayul itu tahayul itu percaya dengan sesuatu yang tidak benar, yaitu yang tidak disukai Allah. Melenceng dari ajaran agama Islam. Yang pertama itu orang Arab itu mempercayai bahwa di perutnya itu ada cacing. Seperti dia menganggap kalau dia lapar itu cacing itu menggigit ususnya. Itu tahayul yang pertama. Yang kedua itu dia itu memakai cincin tembaga. Cincin tembaga itu dia anggap itu sebagai penambah energi supaya dia itu kuat dan tahan, betul, tahan, dan ketika dia itu perang itu dia itu kuat, tidak terkalahkan. Yang ketiga itu ketika dia meminta hujan, mereka itu mengikat rumput pada ekor kambing, ekor sapi. Jadi dia itu mempercayai tahayul yang tidak benar. Kita misalnya kalau ingin turun hujan, kita itu harus sholat yang turun hujan itu sholat fardu. Ya, itu kita tidak boleh mempercayai yang seperti pada zaman jahiliyah. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan keadaan sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Yang pertama itu keadaan sosial ekonomi. Sosial ekonomi masyarakat Arab pada waktu itu tuh bergantung pada letak geografisnya, tergantung tempatnya. Jadi kalau masyarakat Arab yang tinggal di pegunungan, tandus, itu biasanya itu mayoritas berpekerjaan atau memiliki tugas yaitu sebagai peternak. Peternak apa? Peternak kambing, domba. Nabi Muhammad dulu itu juga mengembala kambing, domba, unta, gitu. Yang kedua itu sosial politik. Sosial politik itu masyarakat Arab dulu belum mapan, belum hanya tergantung pada sheikh. Sheikh itu atau sheikh adalah pemimpin ketika dia perang. Itu adalah yang dinamakan sheikh. Masyarakat perkotaan itu bekerja sebagai berdagang. Kalian pasti dengarkan kalau orang bercerita tentang sejarah Nabi Muhammad itu berdagang, ya kan? Berdagang. Masyarakat Arab dulu di bagian perkotaan itu banyak yang berdagang karena mayoritas bangsa Arab yang di perkotaan itu berdagang, banyak berdagang kain, makanan, kurma, kan? Pasar yang sering ramai atau sering dikunjungi dulu pada masyarakat sebelum Islam itu adalah pasar Ukas. Pasar Ukas itu buka pada bulan Muharram dan Zulhijjah. Keadaan sosial politik itu pada masyarakat Arab tadi sudah dijelaskan tadi, itu belum berkembang, hanya bergantung pada sheikh. Yang ketiga itu pendidikan masyarakat Arab dulu itu sudah berkembang. Berkembang itu dalam hal astronomi. Orang yang membawa pendidikan atau ilmu astronomi ke Arab itu adalah orang Babilonia. Babilonia itu orang sekian Arab. Dia itu membawa ilmu astronomi itu ke Arab. Jadi ilmu astronomi itu menyebar dan masyarakat Arab zaman sebelum Islam itu telah mengetahui ilmu yang benar, ilmu astronomi yang benar. Di sini siapa yang belum jelas?
Apa kebiasaan bangsa Arab sebelum Islam selain menyembah berhala? Nah, ada lagi? Nah, coba Halimah. Apa perbedaan berhala manat dan manat? Baik, Ibu akan menjawab pertanyaan ini dulu. Apa yang dilakukan atau dikerjakan bangsa Arab sebelum Islam selain menyembah berhala? Nah, selain menyembah berhala itu, bangsa Arab sebelum Islam itu meminum minuman keras. Tahu itu minuman keras? Malaga yuk. Malaga. Betul, pada zaman sekarang Malaga. Kalau zaman Arab dulu, zaman Arab dulu itu Homer namanya. Yang kedua itu berzina. Berzina itu, tahu apa kalian berzina? Nah, berzina itu adalah perbuatan yang terlarang, perbuatan yang keji. Perbuatan yang itu dilakukan oleh dua orang yang belum sah, sepasang kekasih, sepasang kekasih. Satu orang lelaki dan satu orang perempuan. Nah, perbuatan mereka itu sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu akan mendapat dosa besar kalau berzina itu. Jadi tidak boleh anak-anak di sini melakukan berzina ya. Zina apa bu? Aku. Ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, yang ketiga itu adalah berjudi. Berjudi itu perbuatan yang dilarang dan mendapatkan dosa. Perbuatan taruah adalah perbuatan yang dibuat oleh orang-orang kafir. Nah, perbuatan tersebut sangat Allah tidak sukai. Nah, nanti kalau orang-orang berjudi itu akan dimasukkan oleh Allah ke neraka. Nah, yang kedua itu pertanyaan dari Halimah. Apa itu perbedaan berhala manat dan manat? Nah, berhala manat itu berhala yang disembah oleh kaum perempuan pada zaman sebelum Arab sebelum Islam dulu. Nah, tetapi ketika menstruasi, masyarakat perempuan itu tidak boleh mendekati berhala tersebut karena berhala tersebut ya suci, menurut mereka suci, tetapi menurut orang lain tidak. Nah, jadi kalau perempuan pada masyarakat Arab sebelum Islam itu lagi haid atau menstruasi, mereka itu tidak boleh mendekati berhala manat dan berhala manat. Berhala manat itu adalah berhala yang berbentuk patung. Nah, berhala manat itu terletak di daerah Qadif. Qadif itu adalah daerah perbatasan antara Mekah dan Madinah. Apakah
sudah mengerti apa yang sudah dijelaskan. Tolong beri tepuk tangan untuk